Garis dan hubungan dua garis yang sejajar Matematika kelas 4 SDIT Jabal Nur Gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 bertemu lagi dengan Ustaz Susan dan Ustazah Eva di pembelajaran Matematika kelas 4 SDIT Jabal Nur ya. Setelah PTS ini kita akan mulai membahas tentang garis. Kalian perhatikan ya, ini ada di buku ESPS halaman 128. Untuk garis ya, jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik. Jadi titik-titiknya itu sangat rapat sekali. Ini awalnya titiknya renggang, agak rapat sekali. Nah, saking rapatnya dia itu bentuk garis. Jadi garis itu adalah kumpulan dari titik-titik ya. Kemudian ini ada macam-macam garis. Ada yang gambarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bedanya apa? Kalau yang ini, yang anak panahnya ada di kanan kiri ini, di kedua ujungnya ada anak panahnya, namanya garis lurus. Garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Tanda panah di sini artinya dia itu masih bisa diperpanjang sampai tak hingga. Ini juga iya, masih diperpanjang terus. Ini namanya adalah garis lurus. Sedangkan yang sampingnya ini namanya sinar garis. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau sinar garis itu yang satu itu dia berupa titik, yang satunya itu tak terhingga. Jadi ini masih bisa diperpanjang sampai mana saja. Ini tidak hanya ke sana ya. Misalnya bisa juga sinar garis itu yang arahnya ke sana. Intinya kalau sinar garis itu yang tanda panah itu hanya di salah satu ujungnya, sedangkan ujung yang lain itu dia berupa titik. Garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Itu ya. Jadi arahnya kemana, ke atas juga boleh. Yang penting tanda panahnya hanya satu di ujungnya. Kemudian segmen garis. Segmen garis atau ruas garis. Nah, kalau ruas garis itu dia dibatasi oleh titik. Jadi ini nggak bisa diperpanjang lagi. Memang ini ukurannya cuma segini. Kalau kalian mau buat kecil, ya dia cuma segini. Ini nggak bisa lagi diperpanjang. Kalau yang ini kan masih bisa. Tanda panah itu sebagai menunjukkan kalau dia itu masih bisa diperpanjang sampai tak hingga. Sedangkan kalau ruas garis dua-duanya sudah nggak bisa diperpanjang lagi. Kalau sinar garis masih bisa salah satunya. Kalau garis lurus dua-duanya masih bisa diperpanjang. Nah, sekarang untuk ada dua jenis garis ya, yang satu garis vertikal, yang satu garis horizontal. Kalau vertikal itu arahnya lurus ke atas, nggak miring ya, tapi lurus ke atas. Kalau yang horizontal itu mendatar, dia tiduran. Kalau ini tadi berdiri, kalau ini adalah tiduran. Nah, sekarang sebagai contohnya, ini perhatikan. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Garis lurus itu berarti dia harus benar-benar lurus. Ya, makanya Ustaz selalu mengatakan buatlah menggunakan penggaris. Karena kalau belok-belok itu namanya bukan garis ya. Ini lurus nggak? Iya, berarti dia dicentang. Yang ini nggak lurus, berarti dia bukan. Atau nggak usah diapa-apain. Ini juga bukan. Yang ini, oh ini garis lurus, berarti ini dicentang. Kemudian ini nomor 2. Tentukan jenis garis berikut. Ini dilihat ya, di sini ini bulat, di sini ini adalah ada tanda panahnya. Ingat tadi kalau yang satu bulat, yang satu tanda panah itu namanya adalah sinar garis. Tetapi tidak hanya sebatas sinar garis. Sinar garis apa ini? Ini ada titik P sama Q. Berarti sinar garis PQ. Nah, ini saya tuliskan di sini aja. Yang nomor 2 ya. Nomor 2A, ini adalah sinar garis PQ. Biasanya dituliskan dalam simbolnya kayak gini, PQ. Kemudian atasnya itu dicoret gini. Ini cuma salah satu. Jadi sama simbolnya kayak tadi sinar garis itu. Yang satu berupa titik, yang satu berupa tanda panah. Yang B, kita lihat. Ini titik semua. Tadi kalau titik semua namanya ruas garis. Ruas garis apa itu? Hurufnya adalah MN, maka ruas garis MN, atau bisa juga dituliskan menjadi MN. Kemudian di atasnya itu seperti ini. Ini ruas garis MN. Kemudian yang C. Yang C adalah garis lurus ya, dia ya, garis EF. Garis EF. Nah, ini simbolnya adalah EF, kemudian dia dikasih tanda panah. Jadi beda-beda ya. Kalau sinar garis ya pakai simbol sinar garis, ruas garis pakai simbol ruas garis, kemudian kalau garis saja juga pakai simbol garis. Untuk ruas garis tidak perlu dikasihkan titik yang tebal-tebal banget, tidak apa-apa. Jadi cuma garis kayak gini aja juga tidak masalah untuk ruas garis. Nomor 3, buatlah garis dari dua titik berikut. Ini kalau diminta membuat garis ya perintahnya garis.
Kalau membuat garis jangan hanya kalian garis kayak gini udah selesai. Belum, karena kalau garis itu harus ada tandanya, tanda panahnya. Kalau sinar garis ya cuma salah satu saja. Kemudian namailah, namanya bebas, misalnya mau Peki, boleh. Yang ini juga kita buat garis. Kalau perintahnya sinar garis ya kalian buat sinar garis ya. Ini seperti ini ya. Namanya apa? Terserah, misalnya X, Y. Nomor 4, sekarang kelompokkan jenis garis berikut. Ini disuruh mengelompokkan mana yang vertikal, mana yang horizontal. Ingat, vertikal itu yang ke atas, horizontal itu yang tiduran. Yang ke atas dulu apa? AB. AB. Kemudian apa lagi? Nih, IJ. Apa lagi? KL. Ini ya. Yang horizontal? Yang horizontal EF. EF. Kemudian MN, kemudian OP. Nah, terus yang ini gimana Ustazah? Ini dia nggak masuk horizontal, nggak masuk vertikal karena dia miring. Dia memang garis, termasuk garis, tetapi dia tidak termasuk yang vertikal, tidak termasuk yang horizontal. Jadi vertikal sama horizontal itu harus benar-benar lurus ke atas atau lurus mendatar. Kalau miring-miring seperti ini namanya bukan vertikal atau horizontal. Nah, sekarang di halaman 130, sekarang hubungan dua garis. Hubungan dua garis itu adalah garis. Jadi kalau hubungan dua garis, nih saya jelaskan dulu hubungan dua garis. Ini ada yang pertama itu adalah sejajar, kemudian berpotongan, kemudian ini berimpit. Nah, untuk garis sejajar seperti apa ini? Garis sejajar itu jika dia ini kalau diperpanjang sampai kapanpun itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi ini mau diperpanjang sana, ini mau diperpanjang sana, ini juga ke sana itu nggak mungkin berpotongan. Nih ya, dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Garis yang saling sejajar dinotasikan dengan simbol seperti ini ya. Ini adalah simbol dari sejajar. Contohnya lagi nih penggaris ini. Penggaris ini kalau ini yang ini sama ini ya, yang sebelah sini sama sisi sebelah sini. Ini kalau diperpanjang terus ini juga iya, ini nggak akan pernah berpotongan. Tetapi kalau yang ini sama yang ini dia berpotongan, ini bertemu di sini. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya itu untuk garis sejajar itu, contohnya yang garis sejajar itu adalah misalnya rel kereta api. Kalau kalian lihat rel kereta api, misalnya ini ke sana ya, rel kereta api gini. Nah, ini kalau dia lurus, ini nggak mungkin nanti belok sana, belok sana. Kalaupun ini belok ke sana, ini pasti ada juga temennya yang sejajar juga. Ini juga ada temennya yang sejajar. Jadi kalau rel kereta api itu jaraknya selalu sama kayak gini, selalu sama. Dan kalau mereka sudah berpasangan kayak gini, ini tidak akan pernah bertemu. Tidak akan diperpanjang sampai kapanpun, tidak akan pernah bertemu untuk rel kereta api gitu ya. Ya, contohnya tadi yang ini dulu, ini garis PQ merupakan dua garis yang sejajar, ditulis P sejajar Q. Jadi ini bacanya P garis P sejajar garis Q. Garis K dan L tidak sejajar. Ini tidak sejajar, kok nggak sejajar? Kenapa Ustazah? Ini kalau misalnya Ustazah perpanjang ya, ini yang sebelah sini, ini juga Ustazah perpanjang ini. Nah, ternyata dia akan bertemu kan? No, dia akan bertemu atau dia akan semakin melebar. Kalau usaha perpanjangnya ke sana, dia akan semakin melebar. Padahal kalau garis sejajar tuh dia jaraknya tuh selalu sama terus. Nggak mungkin tambah gede, nggak mungkin tambah kecil. Jadi yang ini bukan garis sejajar. Kalau ini adalah garis sejajar. Nah, sekarang sifat-sifat garis sejajar tuh perhatikan. Melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu buah garis sejajar. Ini Ustazah gambarkan ya. Kalau misalnya ada garis seperti ini. Ini ada garis seperti ini, ada satu titik di luar sembarang, kalian disuruh membuat garis melalui titik ini tapi harus sejajar dengan garis ini, maka hanya bisa dibuat satu yang sejajar. Ini ya, sejajar. Ini nggak mungkin dibuat, nggak mungkin bisa lagi, mau kemana lagi, ke sini ya nggak mungkin sejajar, ke sana nggak mungkin sejajar. Jadi dari sebuah titik di luar garis sejajar ini hanya bisa dibuat satu buah garis yang sejajar. Sekarang yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar,
maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Maksudnya gimana? Nih, ini ada dua garis sejajar nih. Misalnya usaha kasih nama ini M, ini N. Kemudian ada sebuah garis nih. Dia memotong, ini misalnya namanya P. Ketika P ini memotong M, maka dia kalau diperpanjang pasti memotong N. Itu sudah pasti. Jadi ini kalau usaha perpanjang ke sana, oh ternyata iya memotong yang N juga. Kalau mau ke sana gimana? Sama, dia memotong M, nanti kalau diperpanjang memotong N. Kalau gini ini memotong M ini. Kayak gini aja deh. Gini. Nah, gini. Ini memotong M, misalnya ini K. Kalau diperpanjang, oh iya, dia juga memotong N. Atau dia ke sini. Ini memotong, misalnya ini garis R. Ini memotong N enggak? Tak perpanjang. Oh iya, ternyata dia juga memotong. Kalau sekarang, contoh lain. Contoh lain ya. Nah, ini ada garis sejajar. Misalnya memotongnya begini. Nah, gini. Gini aja. Nah, ini memotong yang ini A, ini B, ini misalnya C. Apakah C ini memotong A? Kalau kita perpanjang gini. Loh, nggak memotong, gimana? Berarti nggak sesuai dengan konsep tadi dong. Ingat, tanda panah ini kan artinya masih bisa diperpanjang. Jadi kalau ini diperpanjang lagi, nah akhirnya memotong juga. Intinya kalau ada dua garis yang sejajar, kemudian salah satu itu dipotong oleh sebuah garis, pasti garis yang memotong itu juga akan memotong garis yang satunya. Sekarang sifat yang ketiga. Jika suatu garis sejajar dengan garis yang lain, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar dengan yang lain. Misalnya gimana? Ini ada gambar nih. Ada garis M, L, K. Ketika M ini sejajar dengan L kok sejajar dengan K, maka M itu sejajar dengan K, ya. M sejajar L. Ini sejajar kan? L-nya sejajar K. Otomatis M itu pasti juga sejajar dengan K. Jadi ini saling sejajar. Ini sejajar ini sejajar ini juga pasti sejajar dengan yang ini. Jadi kalau ada 4 misalnya, ya berarti mereka ini sejajar ini, sejajar ini, sejajar lagi, sejajar lagi, sejajar lagi. Jadi kalau sudah ada yang sejajar, mereka akan selalu berhubungan dengan garis sejajar yang lainnya. Nah, sekarang untuk latihannya ya. Berilah tanda centang pada garis yang sejajar. Mana ini yang sejajar? Nih ya, kalau diperpanjang dia nggak mungkin berpotongan. Ini, wah ini sendirian. Kalau sendirian tuh ya pasti bukan sejajar. Karena kalau sejajar tuh pasti ada dua garis. Kalau cuma sendirian enggak. Yang ini ada dua garis Ustazah. Tetapi kalau ini diperpanjang, dia akan berpotongan. Kan dia semakin sempit dan semakin lebar. Maka ini bukan. Yang ini, oh ini jaraknya selalu sama. Dia kalau diperpanjang nggak mungkin berpotongan, maka dia adalah garis sejajar. Nomor 2, buatlah sebuah garis yang sejajar dengan garis berikut. Ini ada garis, kalian diminta untuk membuat garis yang sejajar. Maka caranya ini kayak gini. Sebenarnya nah ini buatlah sebuah garis yang sejajar dengan garis berikut. Aslinya caranya tuh seperti ini. Kalian perhatikan ya. Jadi misalnya ini ada, kita butuh dua penggaris. Yang satu ini untuk menahan biar dia sejajar, yang satunya untuk geser-geser. Jadi kayak gini. Ini disamakan dulu nih garisnya kayak gini. Dipepetin di penggarisnya ya. Kemudian penggaris satunya lagi dipepetkan lagi di garis ini, ditahan. Ini ditahan. Kemudian ini digeser. Nah, ini bisa digeser kemanapun ini. Dia akan menjadi garis sejajar. Ini. Ini ya. Nih. Sahabat, maka ini menjadi garis yang sejajar. Kalian buatnya di sebelah sininya juga boleh. Tetapi mungkin kalau untuk anak SD biasanya cuma langsung kayak gini, kemudian ditarik pelan-pelan. Hati-hati nariknya jangan sampai kayak gini. Set. Nah ini jadi nggak sejajar. Dia pelan-pelan gini. Makanya kenapa dibutuhkan dua penggaris tuh biar ketahan ini. Jadi dia nggak akan geser. Kalau kalian kayak gini, biasanya takutnya ketika narik itu kayak gini. Nah akhirnya kalau digambar melebar. Maka ketika ini dipepetkan begini, tahan dulu, ditahan gini. Kemudian ini bisa ditarik ke bawah gini. Nah ya, ini bisa ditarik ke bawah gini, bisa ditarik ke atas. Sahabatnya di atasnya. Agar benar-benar sejajar. Yang ini seperti ini, dipepetin dulu. Kemudian ditahan dengan penggaris yang lain. Begini.
Kemudian kalian geser, boleh digeser ke sini, boleh digeser ke sana, bebas. Nah, ini pasti akan sejajar. Gitu ya, cara menggambar garis yang sejajar. Nomor 3, lingkari bagian gambar yang memuat garis sejajar. Ya, kalian lingkari aja, misalnya yang ini, dan sebagainya, dan seterusnya ya. Kemudian nomor 4, tuliskan semua garis yang sejajar dengan RS. Ini RS, kemudian disuruh mencari garis yang sejajar dengan RS apa saja. Yang searah, yang jaraknya selalu sama, yang tidak mungkin berpotongan, yang mana? Apakah XY? Jelas bukan, karena XY memotong. Kalau memotong berarti dia bukan sejajar. Apakah FG juga memotong RS? Berarti bukan. DE kalau diperpanjang, kalau diperpanjang ini jaraknya selalu sama, ini nggak mungkin berpotongan. Maka yang sejajar dengan RS adalah DE. Ingat, dikasih simbol. Ada lagi nggak? Kita gimana kita? Kita juga kalau diperpanjang ternyata nggak memotong, berarti kita juga sejajar. Maka yang sejajar dengan RS adalah DE dan QT.